Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia memasuki masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pembangunan saat itu difokuskan pada pembentukan identitas nasional dan penguatan karakter bangsa. Proyek-proyek monumental seperti Monumen Nasional, Stadion Gelora Bung Karno, dan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan menjadi simbol kebanggaan bangsa. Presiden Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Namun, Orde Lama juga menghadapi banyak kendala. Krisis ekonomi melanda akibat inflasi tinggi yang mencapai hingga 600%. Program pembangunan tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat, melainkan lebih terfokus pada simbolisme. Selain itu, konflik politik internal dan perpecahan ideologi semakin memperburuk situasi. Ketegangan antar partai dan gerakan-gerakan daerah membuat stabilitas pemerintahan semakin rapuh. Dalam kondisi yang semakin tidak terkendali, masa Orde Lama akhirnya berakhir dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menjadi awal dari transisi menuju Orde Baru. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 membawa dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Ketidakstabilan politik dan keamanan memaksa Presiden Soekarno kehilangan kendali atas kepemerintahannya. Pada tahun 1966, Jenderal Soeharto diberi mandat melalui Supersemangat untuk memulihkan keadaan. Ini menjadi titik awal lahirnya Orde Baru, sebuah era yang berjanji untuk memprioritaskan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan menjadi agenda utama Orde Baru. Pemerintah memperkenalkan program Republita atau Rencana Pembangunan 5 tahun yang menjadi panduan utama pembangunan nasional. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol Jagorawi, Waduk Jatiluhur, dan kawasan industri menjadi tonggak penting dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian bangsa. Di sektor pertanian, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, keberhasilan ini tidak datang tanpa tantangan. Sentralisasi kekuasaan membuat pembangunan seringkali hanya terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain tetap tertinggal. Di balik kemajuan ekonomi, Orde Baru menghadapi kritik tajam, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN semakin merajalela, melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha dalam lingkaran kekuasaan. Kesejahan ekonomi antara golongan kaya dan miskin semakin terlihat jelas. Di sisi lain, kebebasan berpendapat dibatasi sehingga suara-suara kritis terhadap pemerintah seringkali dibuangkan. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menjadi pukulan telak bagi era Orde Baru. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melemah dan gelombang demonstrasi besar-besaran pun tidak terhindarkan. Pada Mei 1998, di tengah tekanan rakyat yang semakin besar, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Ini menandai berakhirnya Orde Baru dan awal dari era reformasi. Meskipun penuh kontroversi, Orde Baru meninggalkan warisan pembangunan yang besar, terutama di bidang infrastruktur dan swasembada pangan. Dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, perjalanan pembangunan Indonesia adalah refleksi dari tantangan dan harapan bangsa yang terus berlanjut. Sejarah ini mengajarkan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan semangat gotong royong. Kini tanggung jawab ada di tangan kita, generasi penerus, untuk melanjutkan pembangunan Indonesia yang lebih maju. Indonesia adalah bangsa besar yang terus belajar dari masa lalu, melengkap di masa kini, dan persiapkan masa depan yang gemilang.